Nah, lah ukuran panjang pendek itu sesuai yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Rasulullah sudah menertibkan surat-surat yang dibaca untuk sholat 5 waktu. Dibagi sama Rasulullah. Ada sholat subuh, ada sholat zuhur dan asar, ada maghrib dan isya. Dibagi sama Rasulullah. Oh, kalau maghrib itu suratnya yang pendek-pendek. Lah pendek-pendek itu mana? Wadduha ke bawah. Ya, baca wadduha, baca alam nasra, baca wattin, atau baca idza zulzilat dan yang lain sebagainya. Kalau asar dan zuhur itu agak panjang. Seperti wasama'i dzatil buruj. Wailul lil mutaffifin. Idzan samaun syaqqat. Subuh panjang. Lanjutkan panjang subuh. Panjang seperti apa? Tabarok. Lanjutkan panjang surat Tabarok, bukan pendek. Ini enggak sekarang. Subuh apa? Alam nasroh sampai alam taro. Pernah di Darul Mustafa itu saat itu Ahli Umar nggak datang. Akhirnya ada salah satu senior yang ngimami, baca surat pendek. Habib Umar dengarkan dari radio. Habib Umar langsung menegur. Saat itu Habib Umar dengan 1 atau 2 orang itu ngomong, ini gimana sholat subuh kok baca surat pendek? Kenapa? Yang tidak seperti itu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sholat isya atau sholat subuh itu yang panjang, yang panjang. Makanya Nabi menentukan seperti hari Jumat, minimal katanya Nabi kalau memang nggak membaca surat Alif Lam Mim Sajdah dan surat Al-Munafikun, hendaknya membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Surat Alif Lam Mim Sajdah lumayan. Apa berapa itu? 1 halaman walak-walik itu plus setengah lembar, setengah halaman. Ya, 1,5 lah. Al-Munafikun singkat. 1 halaman walak-walik itu tidak sampai penuh. Kalau enggak Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Malam Jumat juga gitu. Nabi mengajarkan untuk membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, atau Al-Jum'ah dan Al-Munafikun, atau Al-Jum'ah dan Al-Munafikun. Enggak, kalau subuh itu Alif Lam Mim Sajdah dan Hal Ata 'alal Insan. Nah, kalau subuh Jumat itu Alif Lam Mim Sajdah dan Hal Ata 'alal Insan, dan ini diamalkan di Masjid Jami' Pasuruan. Kalau subuh itu Alif Lam Mim Sajdah dan Hal Ata 'alal Insan. Kalau malam Jumat itu Al-Jum'ah dan Al-Munafikun. Nah, tapi kalau nggak kita amalkan kedua-duanya ini, ya minimal Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la dan Al-Ghasyiyah. Nah, makanya tambah hafalan surat-suratnya. Ojo balen-balene ikut tok. Nah, Al-Qur'an 30 juz, bukan 1-2 surat itu tok, tapi tambah hafalan kita dalam Al-Qur'an. Lah itu ukuran panjang pendeknya dari situ. Ukuran panjang pendeknya dari situ. Lah lebih dari situ itu terlalu panjang. Dan itu pernah Rasulullah menegur sahabat Mu'ad. Sahabat Mu'ad saat itu menjadi imam baca surat Al-Baqarah. Nah, kita tahu surat Al-Baqarah itu 2 juz hampir setengah. Hampir 2 juz setengah. Hampir 2 juz setengah, kurang 1 ain atau 2 ain. Wah, 2 juz. Nah, sahabat Nabi itu kan memang seneng-seneng sholat. Nah, kebetulan yang ikut menjadi makmum saat itu mungkin orang dusun atau orang yang agak sakit atau punya hajat, keperluan. Lapor ke Rasulullah, ngadu ke Rasulullah, mengeluh kepada Nabi. Wah, langsung dipanggil sahabat Mu'ad. Ditegur sama Nabi, afatan anta ya Mu'ad.
kamu membuat fitnah ya Mu'ad, atau kamu menimbulkan fitnah wahai Mu'ad. Tegur sama Nabi, kalau kamu ini menjadi imam, khafif, ringankan sholatnya. Nabi itulah Nabi, sholat kepingin panjang, waktu menjadi imam kepingin panjang. Lah kalau di belakang Nabi mau nggak mau, ridho ndak ridho ya tetap dijalankan. Tapi sahabat kalau sholat menjadi makmumnya Nabi seneng semuanya. Lah Nabi kepingin panjang, tapi di tengah-tengah sholat mendengarkan anak kecil nangis. Lah Nabi ini takut ibunya nggak tenang, atau takut ibunya khawatir dengan anaknya, dipercepat sama Nabi sholatnya, diringankan. Nabi SAW, makanya Nabi mengatakan apa? Fa inna fihimud dha'if, fa inna fihimus saghir kabir wal saghir, apa? Fa inna fihimud saghir wal kabir wad dha'if al marid. Karena ada makmum di belakang kamu itu anak kecil yang mungkin kalau terlalu panjang dulinan akhirnya, ya. Atau orang tua yang berdiri terlalu lama itu membuat kakinya lemes, bisa jatuh nanti. Atau orang yang sakit, orang yang lemah. Nah, maka ringkas, fal yukhaffif, maka ya, persingkat atau perpendek. Tapi kalau sholat sendiri, monggo yang panjang. Kalau sholat sendiri, ya, yang panjang. Nabi Muhammad itu kalau sholat sendirian, sebagaimana semuanya kita mengetahuinya, kakinya sampai bengkak. Lah kaki sampai bengkak itu kan apa? Karena lamanya berdiri. Berdiri lama Nabi. Ada apa berdiri lama? Menentok? Ya enggak. Al-Quran yang dibaca. Makanya para ulama terdahulu itu punya aktivitas membaca Al-Quran di dalam sholat. Dihatamkan dalam sholat. Jadi setiap sholat membaca Al-Quran, khususnya sholat malam, baca Quran mereka, juz-juzan kadang. Sholatnya mungkin nggak banyak, ada yang cuma 2 rakaat atau 4 rakaat, tapi yang dibaca juz-juzan. Kalau sholat sendiri kita perpanjang, walaupun sampai keluarnya waktu nggak apa-apa, asalkan sholat 1 rakaatnya ada yang di dalam waktu supaya nggak haram. Ya, supaya nggak haram, sholat 1 rakaatnya ada yang dalam waktu, jangan semuanya di luar waktu. Tapi kalau berjamaah jangan. Nah, Nabi sholat sampai bengkak kakinya, para sahabat juga gitu loh, hanya. Nah kita juga gitu, hanya diri yang lama baca Al-Quran, ya, dengan megang. Kalau kita nggak hafal, megang, selesai kantongi. Pokoknya jaga jangan sampai 3 gerakan berturut-turut. Atau kita beli meja, ya, pesen juga boleh, ya. Enak sih dipeseni ya. Baca, beli Al-Quran, baca, tinggal ya, baca. Nanti waktunya buka halaman, buka, ya. Tapi jangan pura gaya langsung 1 juz, ojo, akhirnya tidak baleni meneng. Ya coba 1 halaman dulu, 2 halaman dulu, ya. Nanti tambah, akhirnya kulino, tangi bengine soro, kate mau gaya-gaya, baca sholat dengan Al-Quran, wah tambah miber turun nih, akhirnya sampai jam itu akhirnya, nggak qiyamul ndak subuh akhirnya. Lah itu yang diajarkan oleh Nabi. Kalau sholat sendiri perpanjang sudah. Tasbih di saat ruku nggak cukup 3, 5, 7, 9 atau 11 misalnya. Waktu sujud juga gitu, 5, 7, 9, 11 misalnya. Kemudian sujud jangan, khususnya apalagi sujud terakhir, jangan hanya membaca tasbih, tapi perbanyak doa, karena dianjurkan oleh Rasulullah di sujud itu untuk memperbanyak doa. Oh, perbanyak doa di sujud. Wah, jadi berdirinya lama, rukuknya lama, kemudian sujudnya juga lama. Nah, itu kalau sholat sendiri. Kalau berjamaah, perhatikan makmum dengan yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau sholat sendirian, ya, kalau sholat sendirian, ini bisa makruh lama atau panjang
kalau memang dengan panjangnya dan lamanya itu bisa membuat dia lupa atau hilang konsentrasi alias khusyuk. Kalau kepanjangan lali kabeh kok akhirnya iki rakaat kepiro iki misalnya ini, atau kalau kepanjangan akhirnya tidak konsentrasi, hilang sudah fokusnya, konsentrasinya, maka makro ya, makro panjang di situ bagi orang yang sholat sendirian. Tapi kalau konsentrasinya tetap tidak berubah dan juga tidak ada lupa, tetap ingat, maka sunnah tetap panjang. Lah hadis ini memberikan beberapa pemahaman kepada kita. Yang pertama, pentingnya atau perlunya kita mempelajari hukum-hukum dan kelembutan, baik itu secara khusus atau secara umum. Nah, lihat dalam sholat diajarkan oleh Rasulullah adanya kelembutan, yaitu dengan memerhatikan yang sakit atau yang tua dan yang lain sebagainya. Kemudian perintah untuk meringankan sholat sekiranya tidak mengurangi atau menghilangkan kesunahan-kesunahan dan tujuan daripada sholat itu. Jangan meringankan sholat, sunnahnya dihilangkan semuanya, atau tujuan sholat yaitu khusyuk, tadabbur, hilang semuanya. Enggak, ringan, khusyuk tetap, sunnah-sunnah tetap dikerjakan. Nah, ini daripada hadis yang kita baca, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemanfaatan dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang gemar sholat, senang sholat, dan mudah-mudahan setiap sholat kita dan ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqamah dalam menjalankan kebaikan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.